Kisah ini bermula di tepi sungai Eufrat yang perkasa, di sebuah tempat bernama Buait. Disinilah takdir dua imperium besar akan ditentukan. Di satu sisi, pasukan Muslim yang baru saja bangkit, penuh semangat dan iman. Di sisi lain, Kekaisaran Persia Sasanid, raksasa dunia kuno yang angkuh dengan kekuatan militernya. Setelah kekalahan pahit dalam pertempuran jembatan, kaum Muslimin harus menghadapi ujian terberat mereka sekali lagi. Apakah ini akan menjadi akhir dari ekspansi mereka, atau justru menjadi titik balik yang gemilang? Setelah wafatnya Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, kepemimpinan pasukan Muslim di Irak jatuh ke tangan seorang pahlawan yang namanya akan terukir abadi dalam sejarah, Al-Mutsanna bin Harits As-Syaibani. Beliau bukanlah sosok asing di medan perang. Al-Mutsanna adalah seorang ahli strategi yang brilian, seorang pejuang pemberani yang semangatnya tak pernah padam. Ia tahu betul bahwa Persia tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan Muslim. Benar saja, kabar datang bahwa Persia sedang mempersiapkan pasukan pembalasan yang sangat besar. Kaisar Yazdegerd ketiga menunjuk salah satu jenderal terbaiknya, Mihran bin Badzan, untuk memimpin ekspedisi ini. Mihran bukanlah jenderal biasa. Ia adalah seorang komandan berpengalaman yang telah mencicipi banyak kemenangan. Ia membawa serta kekuatan inti Persia, termasuk pasukan kavaleri elit dan yang paling ditakuti, barisan gajah perang yang mengerikan. Menghadapi ancaman ini, Al-Mutsanna tidak gentar. Ia segera mengirim utusan ke Madinah, meminta bantuan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar, yang terkenal dengan ketegasannya, segera merespons. Beliau mengirimkan bala bantuan yang dipimpin oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dengan tambahan kekuatan ini, moral pasukan Muslim kembali berkobar. Mereka berkumpul di Buait, siap menyambut kedatangan tentara Persia. Total kekuatan Muslim kini mencapai sekitar 12.000 prajurit, sementara Persia datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar, diperkirakan mencapai puluhan ribu. Ketika pasukan Persia yang dipimpin Mihran tiba di seberang sungai Eufrat, ia mengirim pesan sombong kepada Al-Mutsanna. Pilihannya ada dua, kata Mihran, kalian yang menyeberang kemari, atau kami yang akan menyeberang ke tempat kalian. Ini adalah jebakan psikologis. Mihran ingin mengulang kesalahan yang dibuat kaum Muslimin pada pertempuran jembatan, di mana mereka terjebak di medan yang sempit setelah menyeberang. Namun, Al-Mutsanna adalah seorang ahli taktik yang cerdas. Ia telah belajar dari sejarah. Ia membalas dengan tegas, kalianlah yang harus menyeberang. Mihran, yang terlalu percaya diri, setuju. Ia memerintahkan pasukannya untuk membangun jembatan darurat dan mulai menyeberangi sungai. Inilah kesalahan fatal pertama yang dibuat oleh Persia. Mereka menyerahkan keunggulan posisi dan memasuki medan pertempuran yang dipilih oleh Al-Mutsanna. Saat fajar menyingsing di hari pertempuran, pemandangan di Buait begitu menegangkan. Di satu sisi, barisan pasukan Muslim berdiri kokoh, dizikir dan takbir menggema dari lisan mereka. Di sisi lain, lautan tentara Persia membentang luas, dengan gajah-gajah perang yang dihiasi baju zirah berdiri menjulang seperti benteng bergerak. Suasananya begitu mencekam, seolah-olah udara pun berhenti berhembus. Al-Mutsanna menata pasukannya dengan formasi yang sangat strategis. Ia membagi pasukannya menjadi 3 bagian utama, sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan inti di tengah. Ia sendiri berada di jantung pasukan, memberikan komando dan membakar semangat para prajurit. Wahai kaum Muslimin, serunya, hari ini adalah hari pembuktian. Janganlah kalian membuat malu bangsa Arab. Ingatlah Allah, dan bertempurlah demi kemuliaan agamanya. Pertempuran pun dimulai. Mihran memerintahkan serangan besar-besaran. Pasukan Persia, dengan didukung oleh gajah-gajah perang, maju dengan derap langkah yang menggetarkan bumi. Gajah-gajah ini menjadi ujung tombak serangan, dirancang untuk memorak-porandakan barisan infanteri Muslim dan membuat kuda-kuda mereka ketakutan. Benar saja, sayap kiri pasukan Muslim yang dipimpin oleh Adi bin Hatim mulai goyah menghadapi gempuran dahsyat ini. Melihat situasi genting ini, Al-Mutsanna menunjukkan kejeniusannya. Ia tidak panik. Dengan cepat, ia mengirimkan detasemen kavaleri terbaiknya untuk membantu sayap kiri yang terdesak. Pada saat yang sama, ia melihat sebuah peluang emas. Jantung pasukan Persia, tempat sang jenderal Mihran berada, sedikit terbuka. Tanpa ragu, Al-Mutsanna memimpin sendiri serangan kilat langsung ke pusat komando lawan. Ini adalah sebuah manuver yang sangat berani dan berisiko tinggi. Al-Mutsanna dan para pejuang elitnya menerobos barisan musuh,
mengabaikan bahaya di sekitar mereka, dengan satu tujuan, sang jenderal, Mihran. Terjadilah duel sengit di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Dengan izin Allah, Al-Mutsana berhasil menjangkau dan mengalahkan Mihran. Tewasnya sang panglima tertinggi menjadi pukulan telak bagi moral tentara Persia. Kabar kematian Mihran menyebar seperti api di padang kering. Pasukan Persia yang tadinya bertempur dengan angkuh, kini dilanda kepanikan massal. Mereka kehilangan arah dan komando. Formasi mereka hancur berantakan. Melihat hal ini, Al-Mutsana segera meneriakkan takbir kemenangan dan memerintahkan serangan total. Allahu Akbar. Gema takbir membahana di seluruh lembah Buait. Pasukan Muslim yang tadinya bertahan, kini balik menyerbu dengan semangat yang berlipat ganda. Mereka mengejar tentara Persia yang kocar-kacir. Tentara Persia berlari tunggang langgang, mencoba menyelamatkan diri dengan kembali menyeberangi jembatan yang telah mereka bangun. Namun, malapetaka lain telah menanti mereka. Sebuah detasemen kecil pasukan Muslim, yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Al-Mutsana, berhasil menyelinap dan menghancurkan jembatan tersebut. Kini, tidak ada lagi jalan untuk lari. Tentara Persia terjebak di antara amukan pasukan Muslim di belakang dan derasnya arus sungai Eufrat di depan. Ribuan dari mereka yang panik mencoba berenang menyeberang, namun sebagian besar ditelan oleh sungai yang ganas. Lembah Buait berubah menjadi kuburan massal bagi tentara kebanggaan Persia. Kemenangan di pertempuran Buait benar-benar spektakuler. Dari puluhan ribu tentara Persia, hanya segelintir yang berhasil lolos. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan militer. Ini adalah kemenangan moral yang luar biasa. Pertempuran ini dianggap sebagai pembalasan atas kekalahan menyakitkan di pertempuran jembatan dan atas darah para syuhada yang gugur di Ulais. Nama Al-Mutsana bin Haritsah menjadi buah bibir. Keberanian, kecerdasan, dan kepemimpinannya diakui oleh seluruh sahabat. Kemenangan ini secara efektif mengamankan posisi kaum muslimin di wilayah Irak. Persia, sang imperium raksasa, kini mulai goyah. Pintu menuju jantung Persia, yaitu ibu kotanya Ctesiphon, mulai terbuka. Pertempuran Buait adalah bukti nyata bahwa dengan iman yang kokoh, strategi yang cerdas, dan keberanian yang luar biasa, jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang jauh lebih besar. Sebuah pelajaran abadi tentang kekuatan keyakinan dan kepemimpinan. Terima kasih sudah menyimak kisah heroik ini sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari perjuangan para pahlawan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.